Ya, terima kasih atas masukan mahasiswa untuk saya diminta membahas model optimisasi waktu dan layanan pelanggan kapal. Di sini saya membawa kasus satu perusahaan mempunyai dua kapal kontainer, yaitu kapal 1 dan kapal 2 yang akan digunakan untuk mengangkut barang ke tiga pelabuhan, ya. Pelabuhan A, B, dan C. Targetnya adalah pertama, meminimalkan total waktu pengiriman barang, ya. Yang kedua, memastikan semua pengiriman selesai dalam waktu 48 jam. Di sini saya coba menginput data, satu, jarak antar pelabuhan dalam mil laut, jarak pelabuhan A ke B 120 mil, pelabuhan A ke C 300 mil, pelabuhan B ke C 200 mil, ya. Sedangkan kecepatan kapal, ya, kapal 1 20 mil, kapal 2 30 mil per jam, ya. Sedangkan permintaan barang, ya, permintaan barang yang A ke B itu 100 teus, A ke C itu 150 teus, B ke C itu 80 teus, ya. Sedangkan kapasitas kapal, ya, kapal 1 200 teus, kapal 2 250 teus, ya. Nah, batas waktu pengiriman di sini dibataskan selesai pekerjaan itu dalam waktu 48 jam. Kita menggunakan model optimisasi, ya. Variabel keputusan, ya, salah satunya kita coba waktu. Jadi kita sebut juga waktu dihabiskan kapal K untuk pengiriman dari pelabuhan I dan ke J dalam waktu jam, ya. Ini kita mengganti dari pelabuhan A, B, C menjadi K, I, J, ya. Sedangkan jumlah barang dalam bentuk teus yang diangkut dari pelabuhan I ke J dan oleh kapal ke K, ya. Nah, fungsi tujuannya bagaimana kita meminimalkan total waktu, ya, total perjalanan semua kapal, ya, kapal dari pelabuhan IJK, ya, pelabuhan IJK dengan total waktu perjalanan sama dengan jarak waktu antar pelabuhan dibagi dengan kecepatan kapal, ya. Nanti kita bisa hitung nanti di bawah. Kendala, ya. Dalam hal ini kendala permintaan supaya terpenuhi setiap permintaan, ya, jumlah dari kapal dari IJK itu sama dengan harus diangkut oleh salah satu kapal, ya. Dan yang kedua adalah kapasitas kapal, ya. Jumlah barang yang diangkut tidak boleh lebih dari kapasitas kapal. Jadi kapasitas tadi sudah dibatasi juga di sana, ya, di atas tadi. Batas waktu, ya. Waktu pengiriman tidak boleh melebihi dari 48 jam. Ya, ini batasan-batasannya. Nah, inilah contoh perhitungan manual. Langkah pertama, hitungan waktu perjalanan, ya. Kapal 1, ya, waktu jarak antara pelabuhan A ke B, ya, kapal 1 itu 6 jam. Pelabuhan A ke C, kapal 1 itu 16 jam. Saya coba hitung di sini. Kapal 1 juga pelabuhan B ke C itu 10 jam. Nah, kapal kedua dengan kecepatan 30 mil per jam, jarak kapal kedua, jarak pelabuhan A ke B itu memakan waktu 4 jam. Pelabuhan A ke C memakan waktu 10 jam, pelabuhan B ke C memakan waktu 6 jam 67 menit, ya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan dua kapal itu tapi bisa terpenuhi ketiga pelabuhan itu dengan 3 permintaan, ya. Yang pertama, A ke B kita bisa kirim alokasinya yaitu 100 teus, ya. Karena di sana dibatasi dengan jumlah kapalnya terbatas, ya. Kapal 1, ya, coba kita naik ke atas lagi. Kalau kapal 1 itu kapasitasnya 200 teus, kapal 2 kapasitasnya 250 teus, ya. Sehingga kita gabungkan antara A ke C dan BC kapal 2 ini menjadi 230
TEUs, dan ini memenuhi dari kapasitas kapal 2 ya. Sedangkan kapal 1 cukup dari 100 TEUs. Langkah ketiga, hitungan total ya. Kapal 1 waktu totalnya itu 6 jam ya, A ke B ya. Kapal 1 ini 6 jam kita ambil ya, kita putuskan kita gunakan ini. Sedangkan kapal 2 waktu yang kita alokasikan ya, karena ini menggunakan dua lokasi tempat yaitu C dan B ya, itu kita ambil dari AC itu 10 jam, BC itu 6 jam, sehingga totalnya 16,67 menit ya, 16 jam poin 67 menit. Nah, inilah kita mendapatkan optimalitas waktu perjalanan ya, yaitu menjumlahkan dari kapal pertama dan kapal kedua, yaitu sebesar 22,67 menit ya, 22 jam poin 66 menit. Inilah hitungan yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa. Nanti kita bisa bahas lagi lebih dalam lagi bagaimana menghitung lebih detailnya, sehingga itu menjadi mendapatkan masukan buat kita bagaimana menghitung layanan pelanggan dan waktu, sehingga efisiensi terjadi dalam Anda menyajikan dalam pekerjaan ataupun nanti ada tugas-tugas yang lainnya di dalam logistik kapal kontainer ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu.